Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan juga kita menyampaikan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan malam ini merupakan pertemuan yang kelima untuk mata kuliah hukum bisnis. Dalam pertemuan yang kelima ini, saya ingin menjelaskan kepada saudara dengan judul atau topik usaha kecil ya. Nah, saya mendasari ya penjelasan usaha kecil ini pada dasarnya mengacu kepada dua peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai UMKM. Nah, untuk melaksanakan ya pasal-pasal yang mengatur mengenai UMKM ini, antara lain pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 94, pasal 104, dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian ya. Di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tadi ya, terdapat pengertian-pengertian mengenai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Nah, dalam konteks mata kuliah ini, saya hanya menyampaikan pengertian mengenai usaha mikro dan usaha kecil. Ya. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha per orang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Jadi usaha produktif ya, milik orang per orang dan atau badan usaha per orang. Ya. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif ya, yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, ya. Apa sih kriteria dari usaha mikro? Dan apa juga kriteria dari usaha kecil? Nah, itu dilihat dari dua aspek ya. Satu aspek permodalan, yang kedua aspek penjualan atau omset. Dari aspek permodalan, kriteria usaha mikro itu adalah paling banyak ya modalnya 1 miliar ya, paling banyak modal 1 miliar. Itu tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Jadi paling banyak modal 1 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Yang kedua, dilihat dari aspek penjualan. Usaha mikro itu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar. Jadi penjualannya itu paling banyak 2 miliar dalam setahun. Kriteria usaha kecil ya. Apa sih kriteria usaha kecil? Satu, dilihat dari aspek permodalan ya. Modalnya tersebut ya lebih dari 5 miliar, lebih dari 1 miliar ya. Kalau 1 miliar tadi usaha mikro, kalau usaha kecil itu lebih dari 1 miliar, sampai dengan paling banyak 5 miliar. Tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Sedangkan dari sisi penjualan, usaha kecil tersebut memiliki penjualan dalam setahun lebih dari 2 miliar dan paling banyak 15 miliar. Nah, sekarang seandainya Anda punya usaha, coba dilihat apakah usaha Anda ini termasuk usaha mikro atau usaha kecil. Jadi melihatnya dari dua aspek. Satu aspek permodalan, yang kedua penjualan. Nah, yang ketiga, perizinan berusaha. Ya. Bagaimana kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu ya memberikan kemudahan-kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengurus perizinan berusaha. Usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha. Jadi misalnya ini Anda mau buka usaha nih, ya, kategori usaha Anda mikro atau kecil, Anda dapat langsung mengajukan permohonan yang namanya nomor induk berusaha, sertifikat standar, atau izin melalui sistem perizinan berusaha yang integrasi secara elektronik. Jadi Anda segera dapat mengajukan nomor izin berusaha, nomor induk berusaha, atau disingkat namanya NIB. Kemudian pengertian lebih jauh mengenai nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Jadi NIB itu adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor induk berusaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha, ya, yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Ya. OSS. Apa itu OSS? OSS adalah singkatan dari Online Single Submission.
yang merupakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Ya. Jadi, nomor induk berusaha tersebut ya wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Apa OSS? Online Single Submission. Ya. Jadi ini menggunakan sistem elektronik yang online. Pelaku usaha yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Dia berbentuk badan usaha atau maupun perorangan. Ya, badan usahanya itu berbentuk badan usaha atau perorangan. Yang kedua, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Usaha perorangan, badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasional dari OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Supaya ya, pelaku usaha dapat mengakses OSS, ya. OSS ini ya sejenis aplikasi ya untuk memperoleh izin usaha. Maka ya harus memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user ID. NIK kan nomor induk kependudukan. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor induk kependudukan yang dibutuhkan adalah nomor induk kependudukan penanggung jawab badan usaha. Yang kedua, persyaratnya adalah pelaku usaha yang badan usahanya berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata, menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui ya, AHU online sebelum mengakses OSS. Berikutnya adalah pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Ciptaker tersebut, usaha mikro dan kecil dalam mendirikan PT itu lebih mudah. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya, Undang-Undang PT, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT, serta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang PT tersebut, ya, PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang. Minimal oleh 2 orang. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, bagi usaha-usaha yang masuk kriteria usaha mikro dan kecil, PT bisa didirikan oleh 1 orang. Jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang PT, perusahaan itu didirikan minimal oleh 2 orang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, bagi pengusaha yang masuk kategori mikro dan kecil, ya, PT
bisa didirikan oleh satu orang. Nah, bagaimana dengan modal pendirian? Ya, sebelumnya ya, yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PT, modal minimalnya itu 50 juta, minimal 50 juta. Jadi kalau 20 juta Anda nggak bisa bikin PT. Namun dengan perkembangan zaman, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tadi, tidak lagi diatur modal minimal. Jadi tidak lagi diatur berapa modal minimalnya. Jadi modalnya tersebut tergantung kesepakatan para pendiri. Jadi boleh 20 juta, boleh 15 juta, tergantung kesepakatan para pendiri. Kemudian, bagaimana cara memperoleh status badan hukum? Sebagaimana penjelasan yang saya sampaikan dalam kuliah sebelumnya, mendirikan PT dimulai melalui pembuatan akte pendirian di notaris. Ya. Jadi akte pendirian di notaris. Di akte pendirian itu memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Nah, memiliki akte pendirian tidak berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Ya, status badan hukum ini ya diperoleh apabila sudah ada surat keputusan dari Menkumham. Nah, jika sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT, maka setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi setelah akta notaris Anda peroleh, akta pendirian yang dibuat di depan notaris Anda peroleh, kemudian Anda mendaftarkan ya ke Menkumham ya. Nah, setelah Anda mendaftarkan dan mendapatkan bukti pendaftaran, maka Anda sudah memperoleh status badan hukum. Kalau sebelumnya tidak begitu. Sebelumnya harus terbit dulu keputusan Menteri Hukum dan HAM. Sekarang tidak perlu terbit keputusan Menteri Hukum dan HAM sepanjang sudah ada bukti pendaftaran. Demikian, saudara, penjelasan saya malam ini mengenai usaha kecil. Sedangkan materi kuliah bisa kalian download di portal lecture ya, di AIS IBM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.